Pasca Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan putusan dan menyatakan bahwa penetapan status tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan Peggy Setiawan harus dibebaskan dalam tahanan, pengacara kondang Hotman Paris tampak memberikan beberapa reaksi kritisnya terkait kemenangan pra-peradilan Peggy Setiawan dengan termohon Polda Jawa Barat. Yang paling mengejutkan, Hotman Paris mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan masih berpeluang ditahan kembali oleh Polda Jawa Barat jika Polda Jawa Barat melakukan satu hal terhadap Peggy Setiawan. Maka inilah 5 reaksi kritis Hotman Paris terkait kemenangan pra-peradilan Peggy Setiawan, versi Cumi Top 5. Hotman Paris secara terang-terangan mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan masih berpeluang ditahan kembali oleh Polda Jabar lantaran Peggy Setiawan masih belum bebas secara substansi hukum. Menurut Hotman Paris, Hakim Tunggal Eman Sulaiman hanya menyatakan bahwa ada pelanggaran hukum acara yang dilakukan Polda Jawa Barat. Dan jika Polda Jawa Barat memperbaiki hal tersebut, maka Peggy Setiawan dapat kembali terancam dijebloskan ke tahanan. Lantas, seperti apa reaksi kritis Hotman Paris atas kebebasan Peggy Setiawan? Dan seperti apa Peggy Setiawan menanggapi sudut pandang dari Hotman Paris? Kasus Vina, apa yang akan terjadi terhadap Peggy? Peggy itu belum bebas secara substansi. Hakim hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Artinya, kalau penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut lagi dengan menetapkan Peggy sebagai tersangka. Caranya bagaimana? Hakim mengatakan penyidik belum pernah memeriksa Peggy sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau belum pernah diperiksa sebagai saksi. Maka kalau penyidik mau, besok-besok penyidik panggil Peggy sebagai calon tersangka atau sebagai saksi dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya bisa ditahan lagi. Itu secara hukum acara normatif. Jadi agar warga tahu, agar masyarakat tahu bahwa Peggy itu secara substansi perkara belum bebas. Hanya terkait aspek teknis prosedural hukum acara. Kalau polisi mau dalam hitungan hari bisa memanggil dia sebagai saksi dan selanjutnya dipanggil sebagai tersangka dan selanjutnya ditahan. Itulah hukum acaranya. Ya, itulah hukum acaranya. Sekali lagi, mumpung Peggy masih bebas, ayo kita makan bakmi di Jakarta, makan ramen di Jakarta dengan Hotman Paris. Hotman hanya menerangkan hukum acaranya, oke? Yang saya harapkan adalah keadilan bisa tetap ditegakkan dan orang yang salah bisa terlihat salah dan orang benar bisa terlihat benar. Harapan saya jika memang mereka tidak bersalah, mereka juga harus bebas karena mereka harus dapat keadilan yang sesuainya. Jangan sampai mereka jadi korban dari kambing hitam seperti yang pernah saya alami ini. Saya selalu berharap dari mulai pertama kali kasus ini muncul, saya selalu berharap seperti itu karena saya tidak pernah takut dengan siapapun karena saya merasa benar. Dan meskipun banyak pihak-pihak yang menyudutkan saya, yang bilang bahwa saya kabur, saya berani menyangkal itu karena saya benar, karena saya tidak bersalah. Hotman Paris mengungkapkan bahwa kasus kematian Vina dan Eki tidak dapat dituntaskan hanya melalui proses penyidikan terhadap Peggy Setiawan. Ya, menurut Hotman Paris, kasus kematian Vina dan Eki akan terbuka secara menyeluruh jika Presiden RI Joko Widodo membentuk tim pencari fakta. Namun, pandangan Hotman Paris tersebut nyatanya justru dinilai menghina pengadilan oleh Penasehat Kapolri Arianto Sutadi. Lantas, seperti apa pandangan Hotman Paris agar kasus kematian Vina dan Eki segera terpecahkan? Dan seperti apa Arianto Sutadi menanggapi hal tersebut? Kasus Vina, putusan pra-peradilan, kan Hotman sudah mengatakan berulang-ulang, kasus Vina tidak bisa lagi dituntaskan hanya dengan proses
penyidikan terhadap Peggy. Apakah bebas atau tidak bebas Peggy, kasus Vina tidak akan bisa terungkap. Menjadi tontonan, menjadi bahan tertawaan masyarakat sekarang ini, proses hukum di Indonesia ini. Saya udah bilang dari awal sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina almarhum, satu-satunya adalah bentuk tim pencari fakta. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Oke? Bentuk tim pencari fakta. Kalau Bapak Presiden Jokowi, bentuk tim pencari fakta. Ini seluruh rakyatmu menunggu kasus Vina ini terbongkar. Itu namanya menurut saya ya, tim pencari fakta untuk mencari kebenaran ini itu menghina pengadilan. Kalau saya pribadi, justru itu yang menghina pengadilan karena tidak mengakui pengadilan yang resmi kok. Sekarang kalau mau dibikin tim pencari fakta, apakah kemudian siapa yang mau ditunjuk dari tim pencari fakta? Siapa yang menjamin bahwa itu benar fakta beneran? Terus kemudian apakah mungkin penemuan fakta itu kemudian bisa mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah inkrah sampai Mahkamah Agung? Kan percuma. Selain meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta, Hotman Paris juga meminta agar kasus kematian Vina dan Eki disidik ulang. Pasalnya, Hotman Paris merasa bahwa banyak kejanggalan yang harus diluruskan. Lantas, seperti apa pandangan Hotman Paris terkait penyidikan ulang? Dan seperti apa penasehat Kapolri Arianto Sutadi menilai hal tersebut? Tahun 2016 disebutkan pelakunya 11, tapi tahun 2024 di BAP disebutkan 2 dari 11 ini, yaitu yang DPO dinyatakan fiktif. Kan pertentangan kan? Pertentangan yang kedua tahun 2016 disebutkan bahwa Peggy ini adalah pelaku kata para saksi. Tapi di BAP 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku. Di tahun 2016 disebutkan tidak ada pelaku yang fiktif, tapi sekarang ada fiktif. Di tahun 2016 disebutkan 2 DPO inilah yang mengantarkan mayatnya ke flyover, ikut memerkosa. Tapi 2024 disebutkan fiktif. Jadi kalau kasus Peggy diadili akan menimbulkan semakin buram, semakin pertentangan kasus. Jadi mendingan kejaksaan meminta agar tahun kasus 2016 disidik ulang, diperiksa, bahkan kami minta agar dibentuk tim pencari fakta untuk mencari sebenarnya apa kejadiannya. Ya nggak perlu dong, itu DPO sekarang sudah disidik kok, 1. Nanti yang 2 lagi kalau seandainya ketemu yang ada dan bisa disidik, itu ya pasti akan dicari lagi, asalkan ada bukti awal. Penyidikan itu dilakukan asal ada data awal untuk menentukan orang itu jadi tersangka, baru terus. Nah kalau yang 2 itu walaupun sudah putusan pengadilan dulu, kan dicabut keterangan mereka itu. Yang ada cuma si Peggy ini ada tambah. Itulah bisa dilakukan penyidikan. Bukannya yang 2 dulu dihitung, kemudian kita dianggap, apa itu yang mengatakan? Polisi menghilangkan DPO itu menghina pengadilan. Justru yang menuduh pengadilan sesat itulah yang menghina pengadilan. Nah, untuk mengetahui apakah betul ada terjadi kekeliruan apa tidak, gitu. Hanya satu-satunya jalannya melalui PK itu. Karena ini yang kalau gitu ya, ini kalau yang terjadi, menurut saya sih, bukan hanya salah polisi kemudian jadi kayak gini. Ya salahnya jaksa juga, salahnya hakim juga, kenapa kok memutus kayak gitu. Makanya cuman apakah ini betul-betul salah apa tidak, ya dicek dengan saluran hukum yang ada. Ini kan masalah hukum di Indonesia ini, penyelesaiannya ya kalau pidana mesti melalui 3 atau 4 tahap ya. Penyelidikan oleh polisi, penyidikan, kemudian penuntutan oleh jaksa, kemudian pengadilan dan keputusan dari putusan hakim. Itu jalurnya kayak gitu. Nggak bisa kemudian sudah diputus pakai gini, kemudian bikin tim cari fakta. Siapa yang mau jadi tim cari fakta? Itu kan berarti menghina dari sistem yang sudah ada. Kemenangan Peggy Setiawan dalam pra-peradilan secara tidak langsung membenarkan bahwa Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap.
Menyoroti hal tersebut, Hotman Paris meminta dengan sangat agar kejadian salah tangkap tersebut jangan sampai terulang kembali, agar tidak menimbulkan korban baru seperti Peggy Setiawan. Di sisi lain, ahli psikologis forensik Reza Indragiri menilai jika penetapan status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, maka hal tersebut kemungkinan akan mengubah 180 derajat nasib 7 terpidana yang berada di dalam penjara. Lantas, seperti apa pandangan Hotman Paris dan Reza Indragiri? Kalau kita memaksakan membawa Peggy ke pengadilan, sama saja kita membuat lagi korban serba atas seseorang yang serba tidak pasti apakah dia pelakunya. Jadi kalau tidak pasti, ngapain kita cari korban lagi? Saya tidak tahu apakah Peggy bersalah atau tidak, tapi yang jelas putusannya nanti pasti serba tidak pasti atau ragu-ragu, karena bertentangan dengan temuan fakta persidangan tahun 2016. Jangan kita tambah-tambahin lagi. Justru saya khawatir kalaulah ternyata pra-peradilan memutus bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka adalah tidak sah, ini justru membuka ruang bagi dilakukannya PK, peninjauan kembali, yang akan mengubah 180 derajat nasib para terpidana yang sudah terlanjur masuk dalam penjara. Tidak hanya memberikan reaksi kritis terkait kemenangan pra-peradilan Peggy Setiawan, Hotman Paris juga menyebut bahwa ia akan mentraktir Peggy Setiawan beserta tim kuasa hukumnya makan bersama di restoran miliknya untuk berbincang-bincang mengenai proses selanjutnya yang akan ditempuh untuk memecahkan kasus kematian Vina dan Eki. Lantas, seperti apa ajakan Hotman Paris? Saya mendapat kabar Peggy sudah bebas dengan putusan pra-peradilan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Ya. Halo Peggy, mau nggak gua traktir makan ramen di Hotman Ramen? Ya. Ya, kalau Peggy ada waktu dan pengacaranya, Hotman mau traktir di Ramen Hotman di Jalan Satrio, yang kemarin juga Gibran juga baru makan di Hotman Ramen Jalan Satrio Kuningan.